Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah masuk ya. Mencari tempat aman. Di kantin memang lebih aman dari A302 ya. Oke, yang sudah masuk silahkan ini ya, absen dulu. Terus di sini kita bahas dulu yang minggu lalu masih gimana udah ini udah ditentukan objektifnya. Ibu tanya perwakilan per kelompok dulu. Liza tadi udah nyalain kamera kok dimatiin lagi. Ibu nggak ada temennya nih yang nyalain kamera. Oh ya Bu, ini tak temenin deh. Ya dong, yang lain mana nih? Masa ibu sendiri yang nyalain kamera nggak ada temennya? Nah itu ada Jaki. Jaki pakai virtual background itu vibes-nya outro ya. Iya Bu, kayaknya udah dari lama sih. Dari lama. Sebelumnya. Oke, gimana dari perwakilan kelompok dulu, dari siapa? Liza dulu deh ya. Gimana udah ditentukan objektifnya yang mau dipakai dari kelompoknya Liza? Aku untuk objektifnya udah ditentuin sih kemarin sama teman-teman kelompok Liza, cuman sih itu masih rada bingung soalnya kan minggu lalu Liza nggak ikut perkuliahan, jadi mungkin ke teman kelompok yang lain dulu buat ngejelasin lebih lanjut lagi. Oke, kelompoknya lagi ngungsi kena hujan. Iya, di kantin hujan kan ya, di sini hujan juga. Kelompoknya Liza siapa nih yang udah masuk ke Zoom? Ada Kak Widya, terus Bang Amar. Ada nggak? Tapi ada Amar. Baru itu aja sih, sisanya belum ada. Ya. Gimana? Yang anggota kelompoknya Liza? Ada yang mau mewakili dulu? Kalau enggak kita ke Jaki dulu deh ya. Kelompoknya Jaki gimana? Kalau dari kelompok saya sih Bu, kemarin udah sampai dari 10. Terus hasil objektifnya itu kan kemarin pertama ketemu Mea itu kan Bu. Cuman udah kita coba ubah-ubah lagi. Kemarin kalau tidak salah diskusi sama Iza itu dapatnya kalau tidak salah DSS Bu. DSS ya, berapa? DSS berapa kemarin, soalnya dipakai satu laptop kemarin karena nggak bisa di Gdoc. Jadi di Iza kemarin kalau nggak salah. DSS berapa, Za? Mana Iza? Lagi ngungsi katanya. Oh, DSS 04. Iya. Oke. Ya, itu. Oke, udah pasti ya DSS 04. Oke, sip. Kita next dulu ke Jihad. Gimana, Hat? Ya, Jihad nge-freeze. Siapa? Kelompok Jihad udah tentuin objektif? Udah Bu. Dapatnya apa? Jihad masih di A3 ya? Jihad dapatnya apa? Kelompok Jihad? Hat, nge-freeze. Yang membantu kelompoknya Jihad? Rafli masih pindah ke kantin. Di kantin nggak hujanan. Nah, Jihad keluar kayaknya nih. Rafli, Vira, terus siapa? Giri ya. Dapatnya apa, Hat? Kedengeran. Oh ya, koneksi tadi. Dapatnya apa?
APO 12. APO 12. Ya? Salah dengar Ibu enggak kan? APO 12 itu yang 100% atau yang berapa persen? Yang 100%. Yang 100. Oke. Kalau kelompoknya Jaki yang DSS 04 yang 100 atau yang berapa persen? Untuk datanya di Iza lagi Bu, karena kemarin saya belum lihat sampai berapa persen, cuma dia ngasih infonya aja. Iza berapa? Iza berapa? Yang 100% ya? Atau yang berapa persen? Sebelah jihad siapa sih? Jelani, Bu. Oh, J. Halo, J. Gimana kabarnya? Dia enggak masuk pas PKTI, makanya dia ganggu orang yang belajar. Ya, kasihan dia terdepak. Sudah penuh. Gimana? Iza, kalau udah bisa jawab di ini ya, di chat apa boleh on mic. Reza bergabunglah bersama anggota kelompoknya. Habis ini Bu tanyain. Mana coba tuh sama Ica tuh sama Ica. Nah, Uno oke, Uno udah bersama anggota kelompoknya dengan akunnya Husnul. Oke. Dari Cak dulu deh. Gimana Cak? Udah dapat? Hanifah, Ica, Reza, Rizky ada? Sama Kiki. Sudah Bu, kebetulan itunya, Excel-nya dibuka sama Hanifah. Hanifah, oke. Ibu tunggu. Kelompoknya, ya tahu MU itu kan? Kelompoknya Uno gimana? Kelompoknya Husnul, Uno, Fahres. Aman Bu, BAI 04 Bu. BAI tetap ya, BAI 04 berarti ya, yang kemarin ya. Iya Bu. Itu yang 100%? Ya Bu, 100%. Itu yang 100%. Bu, itu BAI-nya 100%. Oke. Udah oke ya, Jia dan Husnul udah setuju? Setuju Bu. Setuju. Oke. DSS 04 100%. Oke. Terus Hanifah gimana? Dapatnya yang 100% kah? Dapatnya yang EDM 02 Bu. EDM 02. Dapatnya 75%. Oh, yang EDM 02 75 ya? Maksudnya nggak ada yang 100%. Maksimal udah itu. Oh, ya. Iya, benar atau gimana? Bentar Bu, dicek sama Hanif. Coba Hanifah, kalau bisa, kalau ini di ini ya, di share screen juga boleh. Terus kelompoknya Yogi. Yogi sama siapa kelompoknya? Hadir Bu. Kemarin nggak ikut perkuliahan karena masih di Lotin, kemarin hujan di jalan. Mungkin teman kelompok saya. Yogi sama siapa kelompoknya? Sama Alfian, Aziz, Sandro, sama Monik. Sama Monik. Kemarin cuma 2 orang yang datang. Kasihan Monik sama siapa yang kemarin yang ini? Sandro juga nggak datang. Ada nggak perwakilan kelompoknya? Ada nggak? Sandro? Iya, Bu. Mana perwakilan kelompoknya? Putus-putus, Bu. Wah. Oke, dicari perwakilan kelompoknya. Oke, ini kita next ke Liza, kelompoknya dapatnya BAI 11. Oke, 100%. Kelompoknya Ica udah dapat? Nggak ada yang 100% emang ya? Nggak ada Bu. Nggak ada.
5%. Oke. Terus kelompoknya siapa lagi? Kelompoknya Cica. Indradi, Cica. Bu. Heeh. Pakainya yang BAI 03. Jadi ya pakai BAI 03 ya. Iya Bu, karena itu 100% kayak udah meyakinkan banget kayak tentang produk, layanan, gitu, teknologi, bisnis dan alur kerja gitu. Itu yang paling pas ya berarti ya. Iya Bu, kayak udah pas banget, nggak bisa diganggu-gugat gitu loh. Oke. Suara hujannya kedengeran nggak di kalian? Ini dari Ibu. Enggak, Bu. Nggak? Enggak, Bu. Oke. Kita siapa yang belum? Kelompoknya siapa yang belum Ibu tanyain? Kelompoknya Monik gimana? Kelompoknya Monik, Sandro, siapa lagi tadi? Yogi. Oke, semua sudah punya ya berarti ya. Semua udah punya. Kita lanjutkan materinya. Materinya ini untuk 2 minggu ya. Yang minggu ini yang kita bahas adalah tentang capability level ya sebenarnya, tapi Ibu jadikan satu slide-nya, capability and maturity level assessment dalam COVID 2019. Jadi kita ini sebenarnya masih punya 2 minggu lagi ya. Ada capability, terus minggu depan maturity, terus satu lagi mungkin kita belajar nge-assessment kuesionernya ya, kuesionernya gimana caranya untuk menghitung kuesioner dan menampilkan kembali dalam bentuk candlestick nanti ya, dalam bentuk grafik berbentuk candlestick. Itu materi terakhir. Setelah itu nanti bisa menyimpulkan sesuatu dari hasil capability dan maturity level assessment-nya. Jadi kalian bersiap. Sebenarnya yang kemarin-kemarin ini harusnya juga dikumpulin ya, yang DF ini. Ibu berjanji membuatkan template tapi belum sempat juga. Itu nanti jadikan satu untuk yang DF ya, DF desain faktornya dari yang 1 sampai 10. Yang Ibu minta itu sebenarnya hanya pemilihan atau pengisian setiap DF. Setelah itu kalian capture ya, kenapa, terus dikasih alasan kenapa kok memilih angka sekian. Itu aja sih ya. Jadi setiap DF itu harus ada dasarnya kenapa memilih angka sekian. Hai Din. Oh, ada Udin di situ. Oke, kita lanjut. Ibu jelaskan dulu tentang ini ya, tentang capability level-nya dulu. Capability level ini ada level kapabilitas di dalam COVID 2019. Kita ini dapat menentukan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau instansi atau organisasi. Jadi berdasarkan level kapabilitas ini, kita itu bisa ngelihat atau bisa ngukur kira-kira gimana tujuan bisnis ya, gimana kita mencapai tujuan bisnis saat ini maupun yang di masa yang akan datang. Nah, pada level kapabilitas yang ada di COVID 2019, ini terdapat beberapa proses dan atribut yang bergantung pada objektif yang terpilih ya. Jadi itu makanya tadi Ibu minta kalian sudah pastikan dulu apa saja objektifnya yang kalian pilih. Nah, sebenarnya harusnya itu 2 objektif karena dia saling mendukung gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak kelompoknya Cica itu kemarin sempat lihat aktivitasnya atau yang ada di dalamnya itu berapa aktivitas, kayaknya banyak, jadi Ibu cukupkan 1 aja. Ya, jadi pada COVID 2019 ini kita menggunakan CMMI atau Capability Maturity Model Integration. Ini terdiri dari level 0 sampai level 5,
Dan level kapabilitasnya itu merupakan metode untuk mengukur seberapa baik suatu proses tersebut diimplementasikan. Jadi untuk capability level, namanya juga kapabilitas ya. Jadi ada level-level dari 0 sampai 5 di sini. Nah, level 0 sampai 5 ini kalian harus ukur ya. Jadi harus ukur, gimana cara mengukurnya? Nanti berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada pada setiap proses atau objektif yang kalian sudah pilih ya. Jadi kalau misalnya kapabilitasnya ini belum tercapai ya, kalau dari sisi bahasa kapabilitas itu apa ya? Kapabilitas itu apa? Kalau dari sisi bahasa? Kemampuan, Bu. Kemampuan, betul. Nah, jadi pada saat kalau misalnya nanti menentukan kapabilitasnya ada di level di level-level ini, misalnya di level 0 sampai 5. Nah, dia harus bisa melewati level 1 dulu, baru bisa masuk ke level 2 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya dia tidak melewati level-level di bawahnya, maka dia tidak bisa mencapai kemampuan yang paling atas. Ya, itu dari kapabilitas. Nah, sedangkan yang satunya ada yang disebut maturity ya, maturity level. Nah, kalau kapabilitas tadi kemampuan, nah maturity ini adalah tingkat kematangan. Ya, jadi kumpulan tujuan tata kelola dan manajemen serta komponen yang mendasari dapat dicapai jika semua proses yang terdapat dalam area fokus mencapai tingkat kapabilitas tertentu. Dalam COVID 2019 antara capability dan maturity levelnya dibedakan. Dan jika capability di situ adalah ngecek kira-kira perusahaan atau instansi tersebut cocok berada di level berapa sesuai yang sudah terlaksana. Sedangkan kalau di maturity level ini kita harus cari tahu berdasarkan opini dari stakeholder terkait. Ya, jadi pada saat kita menentukan maturity, ya, kalau di capability kita menentukan berdasarkan buku ya, berdasarkan PDF yang framework apa tadi? Ada yang framework bukan framework introduction, ada yang satunya ya framework governance. Nah, itu sedangkan kalau di maturity level kita harus bikin kuesioner ya, bikin kuesioner, setelah itu harus ngasih ke stakeholder terkait. Nah, stakeholder terkaitnya yang mana nanti ada di buku juga ya. Oke, jadi di maturity level juga dibedakan berdasarkan level 0 sampai 5. Ya, jadi 0 sampai 5 ini 0 berarti yang paling rendah, 5 itu yang paling tinggi atau optimize. Ya, jadi nanti kita bisa menentukan oh berarti berdasarkan hasil dari kuesioner ini kita bisa hitung ya, dia ada di level mana. Apakah dia memang ada di level 2 ya manage ya, berarti manage itu sudah terkelola ya, sudah dikelola tapi mungkin masih banyak kekurangannya ya, hanya dikelola saja. Sedangkan di level 3 misalnya dia define. Berarti dia sudah terdefinisi, sudah dikelola dan sudah terdefinisi. Apa saja yang mau dikerjakan sudah ada. Terus yang keempat kuantitatif. Kuantitatif ini biasanya dia bisa namanya kuantitatif ya, berarti dia ada sesuatu yang bisa dihitung ya. Maksudnya adalah dia bisa menghitung kira-kira pencapaiannya sudah sampai mana. Itu ada di level 4 dan di level 5 ini optimize. Tentunya kalau di level yang paling tinggi berarti dia yang paling bagus ya. Ini jadi kita lihat dari apa? Kita lihat dari tadi berdasarkan objektif ya yang kalian pilih macam-macam, ada yang dapat EDM 02 tadi ya, ada yang APO berapa 12 apa 11 tadi ya. Terus BAI ada yang 2 dapat tadi 03 sama 04. DSS juga ada DSS 04, MEA ini sengaja Ibu minta jangan dipakai dulu ya, karena sebenarnya urutannya sama seperti ini ya, jadi APO, BAI, DSS, dan MEA, sedangkan EDM ini adalah biasanya untuk government-nya
ya, perbaikan dari sisi government. Nah, gimana sih cara kita menentukan capability ya? Ini Ibu jelaskan dulu untuk yang minggu ini tugasnya adalah menentukan capability dulu ya, capability level assessment. Kita coba berdasarkan contoh di sini misalnya pakai EDM 01 ya. Di EDM 01 ini kita bisa lihat di bukunya, kalian bisa lihat di buku framework ya, di buku framework governance halaman 29 sampai 31 kalian bisa lihat. Kalian lihat, makanya Ibu minta kalau sudah punya objektifnya, kalian lihat dulu apa deskripsinya dan apa tujuannya. Kalau misalnya sudah cocok dengan yang kalian coba atau yang kalian coba audit dari sisi instansinya, silahkan dipilih. Ya, jadi dibaca dulu dari description dan purpose-nya. Nah, setelah itu kalian bisa masuk ke ini ya, ke EDM 01. Nah, EDM 01 itu ternyata punya practice ya. Ada beberapa practice yang dipunyai di EDM 01. Ini yang pertama ada EDM 01.01 ya. Terus ada EDM 01.02. Ada EDM 01.03. Kalian bisa lihat di governance practice-nya ya. Nah, dari sini kalian bisa lihat di sini kalian bisa lihat di sampingnya ada disebutkan atau dituliskan capability level-nya. Nah, capability level-nya di sini adalah capability level 2 dan capability level 3. Untuk di sini untuk yang EDM 01.01. Nah, untuk mencapai kapabilitas level kedua, dia harus mengerjakan activities sebanyak 4. Ya, sebanyak 4 ini ada analyze and identify the internal and external environmental factor dan seterusnya sampai yang nomor 4. Untuk bisa mencapai capability level 3 harus ada di activities 5 sampai 8. Jadi kalau kepengen kapabilitas levelnya lewat di EDM 01.01, maka semua activities di sini, activities 1 sampai 8 harus bisa terlampaui. Ya. Tapi tentunya harus dikumpulkan dulu mana yang untuk mencapai capability level 2 dulu, baru bisa masuk ke capability level 3. Nah, ini caranya kalian bisa terjemahkan yang ada di activities-nya, lalu dianalisis kira-kira apakah sudah terlaksana atau belum di sana, ya, atau sudah direncanakan atau seperti apa, ya. Terus setelah itu sama juga di EDM 01.02 ini Direct the Governance System. Di sini ada penjelasannya. Setelah itu juga ada activities. Ternyata di EDM 01.02 itu ada capability level yang harus dicapai adalah capability level 2 dan 3. Di mana capability level 2 juga di sini punya 3 activities. Capability level 3 punya 4 activities. Jadi di sini totalnya ada 7. Terakhir untuk yang EDM 01.03 atau monitor the governance system, itu juga ternyata capability levelnya malah sudah lebih tinggi ya, capability level 3 dan 4. Untuk mencapai capability level 3 dia harus lewati 1 activities, dan capability level 4 dia harus melewati 5 activities. Nah, untuk lebih memudahkan, kalian bisa bagi seperti ini. Ya, jadi kalian jabarkan, misalnya EDM 01 itu terdiri dari 3. Ya, 3 EDM 0101, EDM 01.02, EDM 01.03. Nah, setelah itu kalian bisa dibagi ya seperti ini ya. Di sini kenapa Ibu bedakan warnanya? Karena yang di sini activities 1, 2, 3, 4 di EDM 01.01 dan activity 1, 2, 3 di EDM 01.02 itu adalah untuk mencapai capability level 2.
ya. Ini berarti yang hijau untuk mencapai capability level 3 dan yang biru adalah untuk mencapai capability level 4. Ya, jadi yang harus kalian lakukan capability assessment-nya bisa seperti ini ya. Pencapaian capability level 2 kalian definisikan lagi, ada aktivitas 1 2 3 4 ya dan seterusnya. Ini EDM 01.02 ada aktivitas 1 2 3 sehingga jumlahnya 7 aktivitas. Begitu juga untuk capability level 3, itu ada aktivitas 5, 6, 7, 8, yang untuk EDM 01.02 ada 4, 5, 6, 7, dan EDM 01.03 ada aktivitas 1 tadi ya, penjelasannya seperti yang ada di bagan. Sehingga di sini jumlahnya 9, dan untuk mencapai capability level 4, di sini ada 5 aktivitas. Sehingga kita bisa totalkan semua aktivitas di EDM 01, di situ ada 21 aktivitas. Oke, jadi setelah itu bisa kita buatkan matriks seperti ini, atau kita buatkan tabel ya, untuk mencapai capability level 2, ya EDM 01.01 ini yang harus dilakukan. Nah, kalian di sini bisa ngeceknya ya, misalnya menganalisis dan mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal, kewajiban, hukum, peraturan, dan kontrak, dan tren dalam lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi desain tata kelola. Ya, jadi di sini apakah sudah dilakukan di sana? Ya, jadi kalian harus cari tahu per activity-nya. Ya, apakah sudah dilakukan atau belum dilakukan, atau mungkin sudah tapi seperti apa, kalian bisa tuliskan. Ya, jadi kesimpulannya bisa dituliskan dalam kesimpulan. Mungkin kalian bisa taruh satu di sini lagi ya. Misalnya kalian tambahkan satu kolom ya, satu kolom di sini kalian bisa isi dengan hasilnya seperti apa di sebelah kanan. Nah, terus sama juga activity kedua menentukan signifikansi INT dan perannya dalam kaitannya dengan bisnis. Nah, kira-kira di sana apakah signifikan yang terkait dengan information and technology ya, serta dia sangat terkait atau dia sangat berperan dalam bisnis. Nah, gimana kesimpulannya dan seterusnya. Oke, jadi untuk mencapai capability level 2 di EDM 0101 ini yang dilakukan, yang di level 2 untuk EDM 0102 ini yang dilakukan ya, dan seterusnya kalian bisa buat seperti ini. Nah, jadi pastikan semua aktivitas pada setiap capability level dilakukan. Ini kalau mau tercapai. Jadi kalau misalnya apabila tidak dilakukan, maka belum bisa dikatakan melewati capability level tersebut. Ya, jadi penulisan kesimpulannya, kalian bisa bilang bahwa pada capability level 2, misalnya aktivitas yang dilakukan atau tidak terlampaui terdapat pada aktivitas keberapa. Ya, pada proses EDM 0101 dikarenakan apa. Ya, jadi untuk capability assessment ini seperti ini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, kalian bisa coba langsung ya. Kalian bisa coba langsung. Ini Ibu jelaskan sampai capability assessment aja. Ada pertanyaan? Tadi kan disuruh buat kolom hasil ya Bu. Nah contoh misalnya poin 1 gitu gimana terus hasilnya gitu Bu dalam gimana apanya Han? Hasilnya itu Bu gimana bentuk contohnya? Gimana contohnya? Oke, gitu. Gimana contohnya maksudnya? Oke. Ya. Nah, misalnya di sini ya, kan dibikinkan kolom di satu di sampingnya ya. Contoh, misalnya kita bikinkan, kita insert deh.
Masih insert. Ya, kita insertkan satu kolom, misalnya di sini. Kita kasih kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan di sini kita bisa tuliskan, misalnya di sini menganalisis dan mengidentifikasi faktor lingkungan dan eksternal, lingkungan internal dan eksternal, kewajiban hukum, peraturan dan kontrak, dan tren dalam lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi desain tata kelola. Jadi di sana kita cek dia kira-kira mereka melakukan analisis nggak, dan kira-kira ngidentifikasi nggak faktor lingkungan yang ada di internal maupun eksternal. Terus habis itu mereka melihat nggak tren yang ada dalam lingkungan bisnis, sehingga apa yang dilakukan itu akan mempengaruhi desain tata kelola yang mereka gunakan. Ya, jadi misalnya dia, oh iya dia melakukan misalnya dengan melakukan rapat evaluasi, rapat bulanan untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk ngecekin kira-kira apa tren terbaru di lingkungan bisnis yang sedang happening, dan akhirnya mereka gunakan untuk untuk tata kelolanya atau tata kelola tata kelola manajemennya. Jadi kita bisa misalnya, jadi kesimpulannya kita bisa tuliskan. Jadi ya dituliskan aja mereka atau instansi melakukan, misalnya ya, melakukan rapat bulanan untuk apa ya, untuk mengikuti tren, misalnya mengikuti tren bisnis. Contoh. Ya, jadi kesimpulannya bisa seperti itu. Berarti kan di sini kita anggap dia terlampaui gitu. Kita kasih tanda misalnya oke. Ya. Jadi yang kedua pun juga harus seperti itu. Saya menentukan signifikansi. Signifikansi itu kan penting ya, kepentingan INT dan perannya dalam kaitannya dengan bisnis. Oh, misalnya mereka sangat atau instansi sangat memerlukan IT dalam pelaksanaan keseharian, misalnya. Oke, jadi oke, ya sudah ditulis kalau memang yang oke. Dan seterusnya. Jadi kalau misalnya, capability level 2 di EDM 0101 semua terlampaui, karena sudah ada alasannya. Gitu. Oke? Sip. Ada pertanyaan lagi? Ibu mau nanya. Ya, Cak. Yang kita kerjain kan mulainya dari yang Ibu jelasin yang di PPT yang ditampilin kan, Bu ya? Jadi kalian buka framework-nya masing-masing, buka objektifnya masing-masing. Setelah itu kalian bisa translate dulu, terus di-copy, dibikin kayak begini. Ya, jadi Ibu stop share dulu. Contoh di sini kalian bisa buka yang mana nih? Yang ini kalian bisa buka ya, yang framework governance. Terus habis itu kalau Ica kebetulan dapatnya EDM 02 ya. Iya, Bu, EDM 02. EDM 02 ini EDM berapa nih? Nah, ini pas EDM 02 nih. Jadi EDM 02
kalian buka dari sini ya, dari halaman 35, dilihat ya. Jadi di sini ada EDM 0201 dan EDM 0201 tuh punya activity ini kan. Punya activity ada 5 untuk mencapai capability level 2. Capability level 3-nya ada 1 activity. Nah, activity-nya inilah yang di translate. Ya, ditranslate dulu tadi, terus dikumpulkan. Ya, jadi kumpulkan dulu mana yang level 2 nih ya, yang level 2 EDM 0202 capability level 2-nya cuma 1 ya, kumpulin dulu semua nih yang 22 nih. Kumpulin udah ya, ternyata di sini sampai enggak, masih ada ya EDM 0204 juga. EDM 02 berarti ini sampai EDM 02.04. Ya, tapi di EDM 02.04 capability levelnya 4 dan 5. Ya, jadi kumpulin dulu yang 2, dicekin ya, dicekin satu-satu yang 2, baru pindah ke yang 3. Kalau 2 berarti sudah kelewat semua, oh berarti capability level kedua lewat. Berarti dia bisa jadi di 3, dicek lagi. Oh ternyata di 3 setelah dilakukan pengecekan, ternyata itu juga lewat. Oh mungkin dia di capability level 4. Jadi capability level 4 juga dikumpulin jadi 1. Capability level 5. Nah ternyata dia nih EDM 02 itu sampai capability level 5. Nah berarti kalau bisa sampai di level 5, otomatis dia udah bagus banget di sana. Berarti dia dari sisi kemampuan INT-nya sudah bagus. Tapi misalnya kalau nanti dicek ternyata di 4,5 doang yang oke Bu. Di 5 apalagi nggak mungkin oke kayaknya, karena 4 juga masih tertatih-tatih gitu ya. Atau mungkin siapa tahu ada nih, karena di 5 ternyata cuma 2 activity. Ini ada upon review of report, ensure that appropriate management corrective action is initiate and control. Ya, jadi ada inisiatif dari manajemen yang bisa lakuin koreksi secara terkontrol misalnya. Kalau iya ya berarti oh mereka benar melakukan kontrol dengan bla 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 bla. Oke. Nggak ada masalah, yang penting kalian cek satu-satu dari sisi capability level 2 dikumpulin jadi 1, capability level 3-nya pun dikumpulin ya, dan capability level 4-nya dikumpulin juga berdasarkan governance practice-nya di sini ya. Jadi practice-nya kan di sini kalau EDM 02 ada 4 kan ya, sampai EDM 0204. Nih. Oke. Berarti Bu misalnya di level 2-nya ada satu aktivitas yang enggak dilakuin gitu sama instansinya, berarti dia enggak melampaui gitu Bu? Enggak mesti, gitu? Enggak mesti. Jadi kalau misalnya 1 aja nggak ada masalah sih kalau 1. Tapi di bagian apa? Kan kalau EDM 02 misalnya yang mana yang level 2, misalnya EDM 0203 ini tentang direct value optimization ya. Jadi kalau misalnya ini ternyata nggak dilampaui oleh instansinya, oh berarti dia dari sisi direct value optimization nggak ada, belum terlampaui. Gitu. Oke? Ya Bu, makasih Bu. Sip. Sama-sama. Terus ada lagi pertanyaan? Ya, jadi kalian kumpulkan untuk capability levelnya, ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Dari Liza sendiri nggak ada, Bu. Oke. Silakan boleh berarti dikerjakan aja langsung ya, karena ini kuliah online, kita agak-agak kesulitan ngecekin, biasanya Ibu ngecekin satu-satu.
kalian gimana ya, maksudnya udah sampai mana. Coba karena kuliah online, kalian bisa kerjakan dulu deh sama kelompoknya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa via Japri aja ya. Kalau mau di grup juga nggak apa-apa. Oke? Cukup deh kayaknya kita kuliah ya hari ini ya. Oke, ada? Nggak ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri dulu ya kuliahnya. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Nanti jangan lupa dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama.